Lo denger gak? Jangan ada yang nyalin senter ya. Konco sampeyan kudu mundur atau salah sini bakal mati ning gunung iki. Ketika Polan ngarahin lampu badainya di samping kanan tenda, astagfirullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Sindoro memiliki ketinggian 3153 mdpl dan letaknya bersebelahan dengan Gunung Sumbing. Secara administratif, Gunung Sindoro terletak di antara dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Gunung Sindoro mempunyai 6 jalur pendakian. Di antaranya adalah jalur Kledung, Alang-alang Sewu, Doro Arum, Sigedang, Bansari, dan Bedakah. Kawah terbesar di Gunung Sindoro disebut Kawah Kembang, yaitu sebuah kawah dengan lava kecil yang ada di puncak Gunung Sindoro. Salah satu mitos yang paling dibicarakan tentang Gunung Sindoro adalah tempat yang dihuni oleh makhluk halus. Mereka akan benci dengan pendaki yang suka melakukan perbuatan maksiat di kawasan Gunung Sindoro. Anggapan bahwa Gunung Sindoro merupakan pusat peradaban Mataram kuno. Sayangnya, letusan gunung menyebabkan peradaban tersebut harus luluh lantah. Kesimpulan tersebut dipercayai oleh sejumlah ahli sejarah atas adanya berbagai situs kuno di daerah Temanggung dan juga Wonosobo. Pengen naik gunung tapi nggak punya perlengkapannya? Nih, Mahameru solusinya. Mahameru Survival Sol adalah brand perusahaan outdoor yang menjual perlengkapan pendakian. Ada banyak pilihan produk nih untuk para pegiat, backpacker, ataupun pecinta alam, seperti jaket, meja, tas, celana, sendal, dan lain-lain. Desainnya juga aman, nyaman, serta kekinian. Untuk informasi pemesanan, kalian bisa langsung mengunjungi ke marketplace yang tersedia. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Ray ketika melakukan pendakian ke Gunung Sindoro pada tahun 1999.
Sebelumnya, Bang Ray sudah bercerita terkait pengalaman beliau, yaitu tersesat 3 hari 2 malam di Gunung Gede pada tahun 1997. Seperti biasa, pada pendakian kali ini, Ray ditemani oleh 3 sahabatnya yang bernama Aming, Bamba, dan juga Polan. Pada bulan Februari 1999, saat itu mereka masih kelas 3 SMA. Dan di hari Sabtu sore, mereka berempat berkumpul di stasiun Beos untuk berangkat menuju ke Yogyakarta. Saat itu, mereka memilih pemberangkatan kereta di malam hari, agar bisa istirahat atau tidur selama di kereta. Pada tahun 99, para penumpang kereta ini berebut kursi. Gak seperti pada tahun sekarang, yang dimana ketika kita beli tiket, langsung dapat nomor kursi atau nomor gerbong. Azan maghrib sudah berkumandang, dan mereka semua sudah tiba di stasiun Beos, Jakarta Kota. Seperti biasa, sebelum kereta berangkat, mereka membeli beberapa makanan dan juga minuman, serta Aming memutuskan untuk beli TTS atau teka-teki silang di depan stasiun Beos. Sekitar jam 7 malam, mereka langsung masuk ke dalam rangkaian gerbong kereta. Di sini, mereka berempat dapat tempat duduk di gerbong paling depan, lebih tepatnya di belakang lokomotif. Dan kereta pun bergerak secara perlahan meninggalkan stasiun Beos. Saat di kereta ini, mereka merencanakan pendakian ke Gunung Merapi. Gak lupa juga, diselingi beberapa obrolan yang sangat konyol. Dan sampai akhirnya, mereka berempat tertidur semua. Singkat cerita, Ray terbangun dari tidurnya tepat di jam 6 pagi. Dan kereta saat itu sudah melewati stasiun Wates. Di sini, Ray langsung bangunin ketiga temannya. Dan pada saat itu, penumpang di dalam gerbong hanya tersisa beberapa orang saja dan akan turun di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Sekitar jam 7 pagi, mereka pun sampai di stasiun Lempuyangan. Di sini, mereka langsung keluar stasiun dan mampir dulu di sebuah warung kecil yang gak jauh dari stasiun. Gak lupa juga untuk sarapan dan memesan kopi. Gak lama setelah mereka bersinggah di warung kopi, ternyata ada 3 pendaki yang juga akan sarapan. 3 pendaki tersebut asal dari Magelang dan merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi swasta. 3 pendaki tersebut bernama Aris, Agung, dan juga Mbak Lastri. Pada era 90-an, warung kopi di depan stasiun merupakan tempat untuk nyari barengan para pendaki. Dan pasti, setiap pendaki akan bersinggah dulu untuk sekedar minum kopi ataupun sarapan. Saat itu, mereka kenalan satu sama lain. Masnya, mau naik kemana mas? Aku mau ke Sindoro mas, ucap Agung sambil makan tempe goreng. Hampir 1 jam lamanya, mereka bertujuh ngobrol satu sama lain. Dan hingga akhirnya saling akrab dan seperti teman lama. Mbak Lastri menyarankan rombongan Ray ini untuk ikut aja ke Gunung Sindoro. Udah tanggung mbak, kita udah sampai sini, saya mau ke Merapi aja. Namun, Mbak Lastri nawarin mereka berempat ini tumpangan gratis. Dan semua biaya transportasi, pulang maupun pergi, akan ditanggung oleh Mbak Lastri. Kalian semua terima beres aja. Ya hitung-hitung nemenin kami bertiga biar rame mas. Saat itu ada sedikit perdebatan di antara Ray, Polan, Bamba, dan juga Aming. Karena tujuan awal mereka adalah ke Gunung Merapi. Akhirnya mereka berempat memutuskan untuk ikut ke Gunung Sindoro bersama 3 orang mahasiswa tersebut. Kenapa Mas Aris dan Mbak Lastri ketemuan di stasiun Lempuyangan? Karena Mas Agung baru aja mengantarkan mobil kijangnya dan meminjam bis 3/4 milik kakaknya. Ternyata,
Mas Agung mempunyai bisnis jual beli mobil di daerah Magelang. Sekitar jam 8 pagi, mereka semua mulai meninggalkan stasiun Lempuyangan menuju ke daerah Wonosobo. Saat perjalanan itu, mereka semua saling ngobrol satu sama lain. Dan sekitar 4 jam lamanya di perjalanan, sampailah mereka di base camp Anggrung Gondok atau Pajero Sindoro via Alang-Alang Sewu. Saat itu, Ray dan Polan langsung mengurus perizinan atau simaksi. Dan sebelum memulai pendakian, Mas Aris membawa 3 botol air mineral, tapi warnanya seperti pemutih pakaian. Air minum tersebut didapatkan dari pemuda setempat, dan Ray nggak sama sekali memikirkan hal-hal yang aneh dengan botol air mineral itu. Hari sudah semakin siang. Mereka memulai pendakian setelah sholat zuhur dan tepatnya di jam 1 siang. Trek dari base camp menuju ke pos 1, jalurnya melewati perumahan warga dulu. Dan ada sebuah gapura yang bertuliskan bahasa Jawa. Sedikit-sedikit mereka melangkahkan kakinya menyusuri pepohonan yang sangat masih asri. Di pertengahan perjalanan, Mbak Lasri mendadak pengen buang air kecil. Dan sambil nunggu Mbak Lasri buang air kecil, mereka nunggu di depan tanjakan sebelum pos 1. Dan setelah Mbak Lasri udah buang air kecil, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Posisi pendakian pada saat itu adalah di depan ini Mas Agung, Mbak Lasri, Mas Aris, Polan, Bamba, dan Ray berada di paling belakang. Hampir 1 jam lamanya, sampailah mereka di pos 1. Di sini, mereka gunakan untuk istirahat dan membasahi tenggorokan serta melepas lelah. Dan saat di pos 1 ini, Ray duduk di antara tanah dan juga bebatuan, sambil ngeliatin bekas api unggun. Gak lama kemudian, Ray ngeliat Mas Agung ngeluarin botol air mineral. Yang Ray pikirkan pada saat itu adalah isinya berwarna putih, layaknya seperti pemutih pakaian, dan menuangkan botol tersebut ke dalam gelas plastik. Lalu dikasih ke Mas Haris dan juga Mbak Lasri secara bergantian. Disinilah awal keganjilan terjadi. Sekitar 10 menit mereka istirahat. Mas Agung ini tiba-tiba teriak sambil nunjuk Polan, "Koe ngulu." Saat itu, Ray, Bamba, dan Aming langsung bangun dari duduknya dan nanya ke Polan, "Ngomong apaan dia, Lan?" "Kita disuruh jalan duluan, Ray." Dan tanpa berpikir aneh-aneh, mereka berempat langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Saat itu, Ray, Polan, Bamba, dan Aming baru pertama kali mendaki ke Gunung Sindoro. Jadi, mereka belum tahu tentang jalur pendakian seperti apa. Langkah kaki mereka terus melangkah secara perlahan. Dan sesekali berhenti untuk mengatur nafas yang sudah mulai ngos-ngosan. Sekitar 30 menit berjalan dari pos 1, mereka berempat baru sadar kalau 3 pendaki dari Magelang udah gak terdengar suaranya sama sekali. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sambil nunggu ke 3 pendaki dari Magelang itu. 10 menit mereka nunggu, namun 3 pendaki dari Magelang belum juga sampai. Bahkan Ray juga sambil sesekali manggil nama Mas Ari, Mas Agung, dan juga Mbak Lasri. Tapi gak ada jawaban dari mereka semua. Karena waktu udah mulai sore dan terdengar ada suara orang di atas, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Detik demi detik, menit demi menit, langkah demi langkah, mereka menyusuri jalur pendakian secara perlahan namun pasti. Sekitar 15 menit berjalan, terdengar lagi ada suara orang yang sangat jelas. Suara tersebut masih berada di atas jalur pendakian. Saat itu, mereka langsung mempercepat langkahnya. Siapa tahu
suara pendaki tersebut lagi naik juga. Tibalah mereka berempat di persimpangan Gopitan. Di sini mereka bertemu dengan belasan pendaki asal Surabaya dan hingga akhirnya saling sapa dan juga istirahat sejenak. Hampir 10 menit istirahat, rombongan dari Surabaya memutuskan untuk jalan duluan. Dan gak lama kemudian, belasan pendaki dari Surabaya itu menghilang dari pandangan mereka berempat. Saat itu, Reh udah merasa cemas. Karena kenapa? Karena 3 pendaki dari Magelang belum juga kelihatan. Dan berselang beberapa menit, terdengar suara cekakak-cekikik dari bawah. Ternyata, itu adalah Mas Ari, Mas Agung, dan juga Mbak Lastri. Dan dari kejauhan, wajah mereka bertiga ini memerah dan jalannya ini sambil sempoyongan. Di sini mereka langsung duduk di sebelah Polan dan Mbak Lastri masih ketawa terus-terusan. Sementara Mas Agung ngeluarin botol air mineral. Lalu dibagikan ke Mas Aris dan juga Mbak Lastri. Saat itu Aming bener-bener resah dan langsung deketin ke arah Rey. Yuk lanjut jalan lagi, ada yang gak beres nih. Ternyata omongan Aming itu kedengeran oleh Mbak Lastri. Dan dari raut wajahnya, Mbak Lastri seperti orang marah sambil ngeliatin ke arah Aming terus-terusan. Dan tiba-tiba Mbak Lastri ini ngomong, "Kue ngomong opo? Sampean pengen medeni aku, hah?" Spontan Polan langsung berdiri dan sambil bilang, "Ojo nesu-nesu, sampean urus aja konco-koncone, mabok kok ning gunung. Yuk kita lanjut jalan lagi," ucap Rey sambil megangin tangannya Polan. Akhirnya mereka berempat melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan tepat di jam 3 sore, sampailah mereka di pos 2. Di sini Rey nanya ke Polan, "Lan, sebenarnya Mbak Lastri ngomong apa sih?" Dan Polan pun menjelaskan ke 3 temannya bahwa yang dibawa dan diminum oleh Mas Agung, Mas Aris, dan juga Mbak Lastri adalah minuman keras yang bernama Ciu. Ciu ini adalah sebutan sejenis minuman beralkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi singkong. Minuman ini mengandung alkohol dan membuat orang yang meminumnya menjadi mabuk. Kok jadi jelasin Ciu ya? Oke, kita balik lagi ke dalam ceritanya. Sekitar 10 menit istirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya atau menuju ke pos 3. Di tengah perjalanan, Aming mengingatkan ketiga temannya untuk kalau ketemu lagi sama 3 pendaki dari Magelang, jangan diajak ngomong. Sekitar 40 menit berjalan, mereka nggak ketemu dengan satupun pendaki yang mau naik ataupun turun. Namun, langkah mereka tertahan karena Mbak Lastri tiba-tiba turun dari atas jalur menuju mereka berempat. Spontan, Rey ngomong, "Lah Mbak, kok udah turun aja?" Tapi Mbak Lastri tetap lari melewati mereka berempat dan gak ngomong sepatah kata pun. Ketika mereka berempat ngelihat ke arah belakang, ternyata Mbak Lastri itu udah gak ada. Hanya kabut tipis yang mereka lihat saja. Dan saat itu Rey ngomong, "Kok tiba-tiba gak ada ya? Padahal hanya persekian detik. Gue kan udah bilangin ke elu tadi, jangan disapa." Spontan, Rey langsung ingat lagi dengan perkataan Aming. Bukannya mereka bertiga masih di belakang ya? Kok tiba-tiba Mbak Lastri turun sendirian dari atas? Hari udah semakin sore. Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Banyak ilalang di kanan dan juga kiri jalur pendakian. Dan treknya sudah benar-benar menanjak. Tak terasa waktu sudah menunjukkan di jam 5 sore. Namun mereka belum sampai di pos 3. Saat itu mereka tetap berpikir positive thinking. Ya mungkin
jaraknya masih sangat jauh. Maklum, mereka berempat baru pertama kali mendaki ke Gunung Sindoro. Untuk kesekian kalinya mereka beristirahat. Ray menyalakan sebatang rokok. Dan Polan mulai menyiapkan lampu badainya. Era 90-an, penerangan hanya menggunakan lampu badai. Gak seperti zaman sekarang, teman-teman semua. Banyak headlamp dan juga senter dengan berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan. Saat itu, waktu udah di jam 6 sore. Dan mereka ini berdiskusi dulu. Apakah lanjut jalan lagi ke pos 3 atau enggak? Dan akhirnya diputuskan oleh Aming secara sepihak. Kita bablas aja apapun yang terjadi. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Auranya kurang bagus. Ngomong apaan sih lo, Ming? Ingat gak waktu kita nyasar di Gunung Gede? Ucap Bamba sambil ngeplak palanya Aming. Puk. Jadi, Bang Ray sudah menceritakan pengalamannya ketika tersesat 4 hari 3 malam di Gunung Gede pada tahun 1997. Kalau belum tonton, linknya ada di deskripsi atau pojok sini nih. Nah, lanjut lagi. Akhirnya, tanpa ada komando, mereka ini langsung berdiri dan lanjut jalan lagi menuju ke pos 3 yang belum mereka ketahui jaraknya masih jauh atau mungkin udah deket. Hari mulai gelap, cahaya matahari sudah menghilang, dan hanya lampu badai yang menerangi perjalanan mereka. Namun, mereka masih berada di lokasi yang di sekelilingnya terdapat alang-alang atau ilalang. Posisi saat itu, Polan di depan, Aming, Ray, dan Bamba paling belakang atau sweeper. Jalur pendakian masih setapak dan juga menanjak dengan kontur tanah yang keras, serta ada juga beberapa batuan. Dan tiba-tiba Aming teriak, "Jalannya rada cepetin dikit." Saat itu Ray paham betul dengan situasi seperti ini. Saat perjalanan menuju ke pos 3, gak ada obrolan di antara mereka selain ngomong break dan juga jalan. Entah udah berada di mana. Tiba-tiba Polan teriak, "Break!" Lantas mereka langsung diam. Di sini Polan langsung nyenterin ke arah ilalang di sisi kanan dan juga kiri. Kemudian Polan ngomong, "Tulung izin bah, aku arep takon, yen arep mengduwur puncak, masih ado apa ora?" Saat itu Ray, Aming, dan Bamba hanya bisa diem ngelihat Polan ngomong sendirian di antara ilalang. Gak lama kemudian Polan ngasih aba-aba. Semuanya ikutin jalur, terus melipir ke arah kanan. Akhirnya mereka berempat segera melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, 30 menit kemudian sampailah mereka di sebuah tanah lapang. Dan ada beberapa tenda pendaki yang udah berdiri. Kondisi tanah saat itu sangatlah becek seperti habis hujan. Di sini mereka berempat sedikit heran karena dari base camp sampai ke titik itu gak diguyur hujan sama sekali. Sekitar 5 meter dari lokasi mereka berdiri, terdapat plang yang bertuliskan angka 3. Dan ketika dilihat jam, ternyata udah jam 9 malam. Akhirnya mereka langsung mendirikan tenda di dekat tenda pendaki lain. Setelah tenda sudah berdiri, mereka langsung memasukkan ranselnya ke dalam tenda. Lalu memasak nasi kaleng dan juga mie instan. Gak lama kemudian, dari arah kanan tenda, ada 2 pendaki yang deketin tenda mereka berempat. Ternyata 2 pendaki tersebut berasal dari Depok. Dia bernama Ali dan juga Sony. Ternyata mereka ini mendaki dengan 10 orang dan udah 2 malam mendirikan tenda di pos 3. Saat itu Bambang ngasih cangkir kopi ke pendaki Depok tersebut. Dan Ray ini nanya ke 2 pendaki itu, "Mas, tadi lihat 3 pendaki gak? 2 orang cowok, 1 orang cewek."
logatnya tuh kayak pakai bahasa Jawa. Namun Ali dan juga Sony gak ngeliat sama sekali. Dan Ali nanya balik ke Ray, jalan dari base camp jam berapa bang? Jam 1 siang bang. Tadi banyak istirahat ya bang? Nggak juga sih bang. Ya udah bang, ngomonginnya antar aja, pas udah dibawa deh. Kemudian mereka berdua pamit untuk balik lagi ke tendanya. Sekitar jam 11 malam, mereka memutuskan untuk tidur dan melanjutkan perjalanan ke puncak itu setelah subuh. Suasana di pos 3 saat itu sangatlah sunyi. Hanya suara hembusan angin dan beberapa kali ada suara gemuruh. Sepertinya tanda-tanda akan turun hujan. Sekitar jam 1 malam, Bamba ini bangunin Ray dan juga yang lainnya. Woi, bangun. Lo denger gak? Jangan ada yang nyalin senter ya. Suara tersebut terdengar sangat dekat dari tenda mereka. Dan lama-kelamaan, suara tangisan tersebut makin jelas. Serta diiringi dengan suara langkah kaki. Dan tiba-tiba, kubra! Spontan, mereka berempat langsung kaget di dalam tenda. Kemudian, Polan nyalain senter dan Aming ini ngebuka pintu tenda. Lalu, senter tersebut diarahkan ke tempat mereka masak. Saat itu, Polan langsung keluar tenda dan sambil narik tangannya Ray. Kemudian diikuti oleh Aming dan juga Bamba. Ketika mereka udah di luar tenda, ternyata gak ada siapa-siapa. Namun, suara tangisan masih terus sesegukan. Ketika Polan ngarahin lampu badanya di samping kanan tenda, astagfirullah. Dan ternyata suara tangisan itu adalah Mbak Lastri. Posisi saat itu lagi jongkok dan kedua tangannya nutupin mukanya. Suasana saat itu benar-benar mencekam dan gak ada satupun pendaki yang keluar dari tendanya. Hanya mereka berempat dan 3 pendaki dari Magelang. 3 pendaki dari Magelang ini benar-benar berantakan. Benar-benar berantakan. Maksudnya berantakan adalah Mas Agung yang tergeletak di tanah dan pingsan. Sedangkan Mas Ari yang lagi senderan di pohon sambil nunduk. Dan Mbak Lastri yang terus-terusan nangis. Saat itu Ray dan Bamba ngegotong Mas Agung. Polan memapah Mbak Lastri. Dan Aming langsung bangunin Mas Aris. 3 orang tersebut langsung dibawa masuk ke dalam tenda rombongannya si Ray. Saat itu Aming langsung masak air panas. Sementara Ray dan Polan ngeganti bajunya Mas Agung yang udah basah kuyup. Bamba yang sibuk nenangin Mbak Lastri yang masih nangis. Dan Mas Aris hanya diam dengan posisi duduk sambil megangin kakinya karena kedinginan. Gak lama kemudian, air panas itu udah matang. Polan menyiapkan makanan padat atau biskuit regal untuk diberikan ke Mas Aris dan juga Mbak Lastri. Saat makan ini, mulut mereka berdua ini bau banget dengan ciu atau minuman keras. Berselang 1 jam, Mbak Lastri deketin ke Ray dan ngomong, "Aku mau turun mas, aku takut mas, aku mau turun mas. Kita bertiga ini diganggu sama penunggu gunung ini mas. Mereka masih ada depan itu mas, masih ada." Imbu Aris sambil terus menggigil dan juga ketakutan. Di sini Aming langsung teriak, "Diam kalian berdua." Kemudian Polan menanyakan tentang tas ransel yang mereka bawa. Jadi saat mereka sampai di pos 3, keadaan mereka nggak bawa tas ranselnya masing-masing. Mbak Lastri dan Mas Haris hanya bisa diam. Beberapa detik kemudian, Mas Agung ini udah sadarkan diri dan langsung duduk sambil ngomong, "Saya udah nggak inget tas ada di mana mas. Saya hanya inget tas itu ada di
mata air 2 tuh, atau pos dekat mata air 2. Saat itu suasana tiba-tiba hening, tep, dan mulai gerimis. Di dalam tenda ini, mereka bertujuh saling desek-desekan dan tanpa ngomong sedikit pun. Gerimis pun makin jadi dan berganti menjadi hujan dengan intensitas yang sangat besar. Dalam kondisi hujan dan kedinginan, tiba-tiba tenda mereka dilempari oleh batu dari sisi kanan, kiri, depan, belakang. Lemparan batu tersebut terus berulang-ulang. Pintu tenda terus bergoyang tersapu oleh angin. Lampu badai di depan tenda itu udah sayup-sayup karena minyak tanah mau habis. Mata mereka semua ini ke lampu badai yang udah makin meredup. Dan tiba-tiba seperti ada kepulan asap hitam muncul di depan tenda mereka. Kemunculan asap tersebut dibarengi dengan suara dan berubah menjadi sosok memakai gamis hitam, badannya bungkuk dan ngeliatin ke arah mereka semua. Gak lama kemudian terdengar lagi suara gamelan yang dipukul. Suara gamelan tersebut berhenti bersamaan dengan suara seperti desit ular. Saat itu mereka saling pegangan tangan satu sama lain dan berdoa apa aja yang mereka hafal dan juga berdoa yang mereka bisa. Lalu sosok yang memakai gamis hitam itu ngomong, "Konco-koncone sampean ora sopan. Iki wilayah kerajaanku. Kowe wis wani ganggu ketentraman kerajaanku. Konco sampean kudu mundun atau salah sini bakal mati ning gunung iki." Kemudian Polan pun menjawab dengan terbata-bata, "Maafkan teman kami, Mbah. Maafkan teman kami. Kami akan turun besok." Seketika sosok tersebut berubah lagi menjadi asap hitam. Dem. Dan hujan pun mulai mereda. Saat itu Mbak Lastri langsung pingsan tak sadarkan diri. "Mbak, ambilin baju sama celana gue dalam tas tuh," ucap Rel sambil megangin Mbak Lastri yang pakaiannya udah basah semua. Di sini langsung bukain semua pakaiannya Mbak Lastri sampai, mohon maaf, sudah telanjang bulat. Kemudian digantikan dengan pakaian yang kering. Dan Rey ini langsung meluk Mbak Lastri atau skin to skin untuk terhindar dari penyakit hipotermia. Tak terasa waktu udah masuk subuh. Semua pendaki udah banyak yang bangun dan Mbak Lastri juga udah siuman. Sekitar jam 6 pagi, Rey merasa lemas dan kelelahan karena semalam itu dia nggak tidur. Setelah selesai sarapan dan juga packing semua, mereka langsung bergegas turun di jam 8 pagi dan tidak memutuskan untuk lanjut ke arah puncak Gunung Sindoro. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 dan ada beberapa pendaki yang akan naik dan juga turun. Di antara mereka itu adalah 2 pendaki dari Depok yang bernama Ali dan juga Sony. Saat di pos 2 ini, Polan dan Bamba nemenin Mas Agung dan Mas Aris untuk nyari tasnya di sekitaran mata air. Sementara Rey, Aming, dan Mbak Lastri melanjutkan perjalanan turun bersama rombongan dari Depok. Perjalanan turun dari pos 2 menuju ke base camp aman-aman aja teman-teman semua. Dan gak terjadi sesuatu yang aneh-aneh lagi. Singkat cerita, Bamba, Polan, Mas Agung, dan Mas Aris sampai di base camp di jam 1 siang. Saat di base camp ini, Ali dan Sony langsung nyamperin Rey dan juga Aming dan menjelaskan bahwa perihal kejadian semalam saat dikasih kopi itu.
Kenapa Sony dan juga Ali ini tiba-tiba balik lagi ke tenda mereka? Karena saat malam itu, tenda rombongannya Ray dikelilingi oleh sosok wanita berjubah putih dan terus ngeliatin ke arah Sony dan juga Ali dengan tatapan yang sangat marah. Ketika hujan gerimis di jam 1 malam, Ali dan Sony gak mendengar sama sekali dan gak tahu apa yang terjadi oleh rombongannya Ray di dalam tenda. Setelah obrolan itu selesai, Ali dan Sony mengingatkan untuk meruqyah 3 pendaki dari Magelang itu agar sosok penunggu Gunung Sindoro gak ngikutin sampai pulang ke rumah. Ketika lagi istirahat di base camp, tiba-tiba Polan ini marah ke Mas Aris dan juga Mas Agung karena mereka berdua ini menuduh Ray berbuat asusila kepada Mbak Lastri. Padahal saat itu Ray telah menyelamatkan nyawa Mbak Lastri yang terkena gejala hipotermia. Dan di saat itulah Ray mengetahui bahwa mereka bertiga bukanlah mapala di universitasnya. Setelah itu, Ray dan Bamba nanya ke Mas Aris dan juga Mas Agung mengenai saat mereka minum miras atau ciu. Kemana mereka? Dan kenapa mereka ini bisa tiba-tiba sampai di pos 3 dalam keadaan tergopoh-gopoh? Di sini Mas Agung menceritakan kalau ada sosok wanita parubaya membawa seikat kayu dan nyamperin mereka bertiga saat berada di mata air pos 2. Kemudian wanita parubaya tersebut berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan memukul bagian dada kirinya Mas Agung, serta hampir melempar mereka bertiga ke tepian jurang. Lalu cuaca tiba-tiba gerimis dan Mas Agung pun pingsan. Sementara Mbak Lastri teriak-teriakan sambil nangis karena sosok tersebut masih mengikuti mereka sampai di pos 2. Dan saat rombongannya Ray ini naik sebelum pos 3, mereka ketemu dengan Mbak Lastri yang lagi turun. Ternyata itu bukan Mbak Lastri yang sebenarnya. Itu adalah ulah sosok penunggu pos 2 yang menjelma menjadi Mbak Lastri. Sosok tersebut diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa sering menyesatkan para pendaki. Singkat cerita, mereka bertiga diberikan tumpangan gratis ke arah Jogja oleh Mas Agung. Biaya logistik pun diganti sepenuhnya oleh Mas Aris dan diberi tambahan ongkos perjalanan oleh Mbak Lastri. Setelah itu, mereka berempat sampailah di rumah dalam keadaan selamat. Nah, itu aja teman-teman semua cerita dari Bang Ray ketika melakukan pendakian Gunung Sindoro pada tahun 1999. Yang dimana rencana awal beliau ini mendaki ke Gunung Merapi. Namun pindah haluan menuju ke Gunung Sindoro karena diajak atau bertemu dengan 3 pendaki asal dari Magelang. Nah, banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil, walaupun ini tidak terlalu seram, tapi banyak sekali. Terutama meminum miras di gunung. Nauzubillah min dzalik. Kejadian aneh yang dialami oleh 3 pendaki dari Magelang merupakan adalah penyebabnya, yaitu membawa ciu. Cinta ini untukmu. Ciu itu semacam minuman keras, mohon maaf. Nah, dan teman-teman semua diingatkan kembali nih, kalau kita hendak mau berpergian, entah itu naik gunung, wisata, jalan-jalan, ataupun kemanapun, jangan sesekali berniat buruk, apalagi sampai membawa minuman-minuman keras. Dan jika teman-teman semua menemukan atau menemui pendaki yang membawa minuman keras yang bersifat itu memabokkan, segera tegur secara baik-baik. Misalkan susah dibilangin, segera lapor ke petugas Taman Nasional, karena itu bisa membahayakan diri sendiri. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya direscue oleh pihak ranger.
Selain hal-hal gaib, efek samping ketika mabok saat naik gunung itu ya bisa kehilangan fokus. Dan sebagai kita umat muslim, sangatlah haram hukumnya untuk meminum minuman keras ya. Dan sekian aja teman-teman semua pada video kali ini. Dan ingetin sekali lagi ya, cerita dari Bang Reni bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Sindoro maupun pendakian ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Oke, sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan selalu jaga kesehatan. Alhamdulillah.